Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sore lansia. Salam sehat dan penuh sukacita. Mari kita mulai persekutuan lansia pada sore hari ini dengan bersama-sama kita awali dengan memuji Tuhan. Lanjut usia tetap gembira. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu melalui kesehatan yang kami terima. Dan pada sore hari ini kami bersama-sama boleh mengikuti persekutuan walaupun melalui rumah kami masing-masing. Bapak, kami mau serahkan persekutuan pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Ya, Bapak Ibu lansia, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang senantiasa menolong kami dan menyertai kami. Tuhan yang ada ketika kami sehat maupun ketika kami sakit. Pada hari ini kami datang kepadamu, kami ingin beribadah, kami ingin bersekutu. Tuhan tolong kami, sehingga ketika kami nanti juga mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan sungguh-sungguh suara dan kebenaran dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk jadi lansia sehat. Karena itu saya mau mengajak kita untuk senam dulu. Sebelum dengerin firman Tuhan, yuk kita senam dulu. Tante Esther di sini yang jadi MC, Engkong yang jadi pemusik boleh ikutan. Anak-anak muda yang membantu di balik layar, ada kru kita juga, calon-calon lansia boleh ikutan senam. Di sini ada Kak Brian, ada Kak Sky dan Kak Risa. Yuk Bapak Ibu kita senam. Ini namanya gerakan 5 dan 0. Boleh sekarang tangan kanannya diangkat. 5. Tangan kirinya diangkat 0. Bisa ditukar. Tangan kanannya 0. Tangan kirinya 5. Oke? Sekarang kita lakukan secara bergantian. Tangan 5, kanan 5, kiri 0, diganti. Kanan 0, kiri 5. Bisa ya kita lakukan ya. Beberapa kali kita lakukan sampai 16 hitungan. Yuk saya letakkan mikrofonnya, kita coba bareng-bareng. Lulus? Lulus, gampang. Oke, gerakan kedua. Ini namanya gerakan 4 dan tembak. Tangan kanan 4, ngadep depan ya 4-nya, jangan kebalik, ngadep depan. Tangan kiri tembak. Ya, siap, sekarang ditukar. Tangan kiri 4, tangan kanan tembak. Bisa? Yo pelan-pelan, yang ini rada sedikit lebih susah. Yo, tangan kanan 4, tangan kiri tembak. Ditukar, tangan kiri 4, tangan kanan tembak. Ayo. Di sini wis mulai gimana nih? Ya, kita coba ya, pelan-pelan. Sama 16 hitungan. 7, 8. Oke. Bisa Bapak Ibu? Gampang yang pertama apa yang kedua? Kalau saya sih gampang yang pertama. Itu saya yang kedua latihannya beberapa jam Bapak Ibu. Jadi saya bisa karena udah latihan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa, tenang aja. Bapak Ibu sekarang saya mau tanya perasaannya. Tanya sama yang di sini ya, yang ikutan di sini. Engkong waktu coba yang pertama sama yang kedua perasaannya gimana Kong? Yang kedua susah. Oke, kata Engkong yang kedua susah. Terus perasaan Engkong dapat yang susah gimana Kong? Mau belajar asik. Stres Kong? Stres? Dah. Oke, Tante Esther. Itu bikin bahagia apa bikin stres? Bikin bahagia kata Tante Esther. Wah, luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu di rumah bahagia, berarti senamnya manjur. Karena memang senam ini dibuat untuk katanya supaya hatinya ini seneng.
hatinya ini bahagia. Supaya suasana hatinya balik jadi menyenangkan lagi. Tapi kalau stres, Juk malah dikasih tugas begini, Mbak Kisha aku malah jadi stres, jadi bingung gimana. Jangan Bapak Ibu, jangan jadi stres. Karena ini senang buat bikin kita senang, bukan buat bikin kita stres. Yuk kita coba lagi gerakan yang lain. Kali ini yang stres-stres yuk kita lakukan dengan hati yang gembira. Jangan dijadikan beban, kalau belum bisa diketawain aja. Belum bisa disenyumin aja, coba lagi. Ya, kita coba gerakan ketiga. Ini gerakan yang gampang. Tangan kanan 5. Tangan kiri kepal ke dalam. Oke, kalau tadi begini ya, sekarang kepalnya ke dalam. Gantian. Tangan kiri 5. Tangan kanan kepal ke dalam. Oke, bisa? Coba tangan kanan 5, kiri kepal. Kiri 5, kanan kepal. Ya, oke, kepalnya ke dalam ya. Kita coba 16 hitungan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Lulus, lulus yang ini. Lagi, satu lagi. Tangan kiri di bahu kanan. Tangan kanan di atas kepala. Nah, oke, dibalik. Tangan kanan di bahu kiri, tangan kiri di atas kepala. Oke, coba gerakan yang pertama. Gerakan pertama tangan kanan yang di atas, oke. Gerakan kedua, tangan kiri yang di atas. Oke, kita coba 16 hitungan lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lulus Bapak Ibu? Lulus, mantap kalau lulus. Kalau belum bisa ingat diapain? Diketawain aja, disenyumin aja. Yuk coba lagi sampai bisa. Nah, itu sedikit senam otak untuk kita. Mau yang lansia, mau yang muda semua bisa lakukan. Mau di rumah sakit, semua bisa lakukan. Nah, kenapa sih saya hari ini ngajak kita untuk senam lansia? Bapak Ibu, bukan karena biasanya ada senam jok ini nggak ada, jadi Mbak Kesha pasti senam lansia. Bukan karena itu. Tapi saya mau mengajak kita semua hari ini untuk belajar menghidupi spiritualitas seorang tokoh Alkitab yang bernama Kaleb. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka kitab Yosua pasal 14. Yosua 14 ayat 10 sampai 15. Yosua 14 ayat 10 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Ayat 10, 1, 2, 3. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.
Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapak Ibu, tadi dalam yang teks Alkitab yang kita baca, apa sih ceritanya? Nah Bapak Ibu, waktu itu Kaleb minta kepada sang pemimpin, yaitu Yosua. Kaleb bilang sama Yosua, aku mau menduduki kota Hebron. Kenapa? Karena dulu 45 tahun yang lalu Tuhan pernah menjanjikan kota itu untuk Kaleb. Jadi ceritanya 45 tahun yang lalu, waktu masih muda, waktu masih umurnya 40 tahun, Kaleb itu pernah diutus oleh Musa untuk menjadi pengintai, melihat bagaimanakah tanah perjanjian itu. Nah, ada 12 pengintai yang dikirim Musa pada waktu itu. Tetapi mereka semua kembali dengan kabar yang berbeda. Ada yang mengatakan, wah itu negerinya susah, gak mungkin dikalahin. Soalnya di situ orangnya besar-besar, lebih besar dari saya. Di situ orangnya hidup orang enak yang memang gede-gede, seukuran Goliat. Dan karena itu gak mungkin. Tapi pada waktu itu Kaleb dan Yosua, mereka berdua kembali kepada Musa dan mereka mengatakan, ya memang besar orang-orangnya. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, pasti tanah itu akan diberikan kepada kita. Jadi beda ya, yang sebagian pesimis banget. Sementara Kaleb dan Yosua tuh optimis, bisa kalau Tuhan berkehendak, pasti bisa. Nah saudara-saudara, 45 tahun ternyata berlalu. Dan kali ini Kaleb menagih. Dulu Tuhan akan menjanjikan tanah itu untuk kami, untuk aku. Dan kamu Yosua, kamu juga dengar sendiri apa yang Tuhan katakan. Maka sekarang berikanlah tanah itu kepadaku. Nah saudara-saudara, kalau Kaleb mengatakan berikanlah tanah itu kepadaku, bukan berarti tinggal menduduki tanah itu aja, enggak. Tapi Kaleb itu harus berperang dulu melawan orang enak yang masih tinggal di situ. Nah saudara-saudara, ketika percakapan ini terjadi antara Kaleb dan Yosua, berapa umur Kaleb? Bukan 40 tahun, bukan 50 tahun, bukan 60 tahun, tetapi 85 tahun. Coba Bapak Ibu, siapa yang di sini usianya sudah mencapai 85 tahun? Engkong sudah kong? Belum. Tante Esther jauh. Sky, apalagi. Saya jangan ditanya. Nggak tahu nyampe enggak 85. Waktu Kaleb mengatakan ini kepada Yosua usianya 85 tahun. Tetapi dia semangat, dia katakan sekarang berikan tanah itu kepadaku seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Kamu sendiri sudah mendengar. Nah Bapak Ibu, dari Kaleb kita belajar apa sih? Ada sebuah jenis spiritualitas yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang lansia berusia 85 tahun. Dan kita hari ini mau belajar dari spiritualitas Kaleb. Spiritualitas macam apa yang dihidupi oleh Kaleb? Yang pertama Bapak Ibu, Kaleb ini seorang lansia yang punya visi kuat, yang punya cita-cita
pandangan yang jelas. Coba sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, punya cita-cita enggak? Engkau punya cita-cita enggak sekarang? Ada? Ada. Tante Esther sekarang punya cita-cita? Kita biasa nanya cita-cita sama anak kecil. Kamu kalau udah gede mau jadi apa? Ayo. Lalu kita dukung, kita bimbing anak itu supaya ngikutin cita-citanya. Lansia perlu cita-cita enggak? Perlu. Jangan salah. Semua orang yang hidup di dunia ini perlu tujuan hidup, perlu arah, perlu sesuatu untuk dicapai. Enggak bisa hidup ini cuma dilewatin gitu aja, lewat gitu aja, enggak bisa. Sayang Bapak Ibu, nek hidup itu cuma dilewatin begitu aja, mau 100 umurmu, mau 200 umurmu, tapi kalau enggak ada harapan, enggak ada yang mau dicapai, maka hidup itu jadi enggak menyenangkan, jadi bosen. Apalagi kalau udah banyak yang enggak bisa dilakukan, situasinya terbatas kayak sekarang, enggak punya tujuan hidup, bosen. Tenang. Karena itu kita pun walaupun kita udah berusia lanjut perlu punya cita-cita. Perlu punya visi hidup yang jelas. Kaleb punya tujuan, punya visi yang jelas. Karena itu walaupun udah 45 tahun lewat, dia konsisten dengan apa yang dia perjuangkan. Dulu dia optimis, dia mengandalkan Tuhan. Sekarang usianya 85, dia tetap optimis, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dulu prinsipnya kalau Tuhan kasih, kalau Tuhan berkenan pasti dikasih. Sekarang pun dia berpikir kalau Tuhan berkenan pasti dikasih. Karena itu enggak heran semangat juangnya Kaleb itu tinggi sekali. Karena dia punya pandangan, dia tahu apa yang mau dia lakukan. Yaitu memuliakan Tuhan. Mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan, meraih janji-janji Tuhan, itu yang Kaleb kerjakan. Kaleb tahu kekuatannya, Kaleb tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, dan dia jalan dengan bekal itu. Nah yang kedua Bapak Ibu, Kaleb itu orang yang kayak gimana? Kedua, Kaleb itu adalah orang yang memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam dirinya. Perhatikan satu ayat, yaitu ayat 11. Di ayat 11 dikatakan begini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kaleb bilang, kekuatanku sekarang sama kekuatanku dulu sama. Bapak Ibu sekarang saya tanya, siapa yang kekuatannya sekarang dengan kekuatannya 40 tahun yang lalu masih sama? Ada yang berani angkat tangan? Saya aja kekuatannya sekarang dengan kekuatan 10 tahun lalu udah beda. Kita semua kalau ngomong soal kekuatan fisik, pasti makin tua makin banyak persoalan. Makin lemah ya fisiknya. Tapi kalau soal kekuatan iman, kekuatan hati, kekuatan spiritualitas, wah itu makin tahun bisa jadi bukan makin lemah, tapi makin kuat. Bukan cuman sama kuat, tetapi juga semakin kuat. Dan inilah yang mau dikatakan oleh Kaleb. Ketika dalam perjanjian lama, banyak tokoh itu dikatakan kekuatannya masih bagus, penglihatannya masih bagus, fisiknya masih bagus. Saudara-saudara, yang dimaksudkan itu bukan cuma fisiknya doang, tetapi juga kekuatan imannya, semangatnya itu masih sama. Nah karena itu Kaleb, dia maksimalkan semua potensi yang ada padanya. Nah lalu kita sekarang mau jadi seperti Kaleb, harus gimana? Bapak Ibu ada yang menghitung gak kira-kira sejak pandemi pertama kita itu gak ke gereja udah berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September.
6 mau jalan 7 Bapak Ibu. Kalau dihitung tahun, setengah tahun. Panjang ya, setengah tahun di rumah aja. Engkong, aku baru kali ini ketemu engkong di gereja, biasanya di rumah. Kita dalam pandemi ini saudara-saudara bukan cuma ekonomi yang lemah, tetapi kadang-kadang semangat juga jadi lemah. Udah gak bisa keluar, di rumah terus, gak bisa ngapa-ngapain, terbatas. Mau ibadah juga gak ada ibadah di gereja, ibadahnya semua online. Kekuatan kita terbatas. Gak heran, coba sekarang cek diri masing-masing, siapa yang selama pandemi ini makin cepat marah? Bisa jadi, kenapa? Karena kita stres. Kalau orang udah stres, hatinya gak beres, wah pasti itu hal-hal kecil aja pasti jadi marah. Jo ada cucunya di rumah paling cuman sedikit riuh, kita udah marahnya luar biasa. Orang stres itu gampang marah. Dan saudara-saudara, dalam situasi yang seperti ini mungkin kita bosan, capek, stres, gampang marah. Kita udah lakukan apa selama 6 bulan ini? Punya enggak kita tujuan-tujuan hidup yang mau kita capai? Punya enggak kita visi-visi yang mau kita kerjakan? Punya enggak kita sesuatu yang mau kita wujudkan walaupun mungkin kita dari rumah aja? Coba lihat potensi apa yang sekarang ada pada kita. Kalau kita mau lihat, sekarang cuma di rumah aja Mbak Kesia, enggak bisa kemana-mana. Betul, saya juga enggak bisa kemana-mana, paling keluar kalau memang ada urusan-urusan yang sangat penting. Tetapi walaupun kita ini sangat terbatas dengan kondisi keterbatasan masing-masing, pasti ada hal-hal tertentu, ada potensi tertentu yang sebenarnya diberikan kepada kita. Cuman masalahnya kita itu engeh apa enggak. Kadang-kadang potensinya ada, bekalnya udah diberikan sama Tuhan, tapi kita enggak ngeh. Coba sekarang sebutkan apa yang bisa kita lakukan selama masa pandemi. Apa yang bisa kita lakukan untuk tetap kuat, untuk tetap semangat, untuk bisa jadi berkat. Bapak Ibu, siapa yang selama pandemi ini belajar masak hidangan baru? Yang suka masak, siapa yang belajar resep baru? Atau siapa yang belajar hobi baru? Pandemi boleh mengacaukan dunia di luar sana, tapi kita kan bisa belajar hobi baru. Siapa yang pandemi ini pernah mencoba belajar bahasa yang baru? Yang tadinya ndak bisa bahasa Inggris, di rumah ada anak-anak, ada cucu, bilangin ajarin omah dong bahasa Inggris. Ajarin opa dong, ajarin engkong dong bahasa Inggris. Mau? Saudara-saudara mungkin kita bilang, ngapain belajar bahasa Inggris? Emangnya mau keluar negeri? Mau ngapain udah tua belajar bahasa Inggris? Ada-ada aja Mbak Kesia. Belajar bahasa Indonesia mah bahasa Jawa aja cukup. Bahasa Inggris mah gak usah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, sering kali orang itu kalau udah ngomong belajar itu ya, cara berpikirnya orang Indonesia, belajar itu karena mau keluar negeri. Belajar itu karena mau cari kerjaan. Belajar itu karena mau dapat duit. Bapak Ibu itu benar sih. Tetapi kan belajar bukan cuman itu. Belajar bahasa Inggris enggak keluar negeri bisa enggak? Bisa. Belajar itu adalah sebentuk apresiasi kita untuk diri kita sendiri. Jadi belajar itu bukan karena ada mau di ujungnya, tetapi belajar karena kita menghargai diri kita sendiri. Tuhan sudah kasih kita otak, Tuhan sudah kasih kita kemampuan, Tuhan sudah kasih anak-anak atau cucu-cucu mungkin yang pinter-pinter, belajar dari mereka. Itu kan juga potensi dari Tuhan. Nggak keluar negeri nggak masalah. Sementara kita belajar, otak kita terus bekerja. Fisik kita terus dilatih. Nggak cepat pikun.
Kalau kita belajar, Bapak Ibu sadar nggak sadar, sebenarnya otak kita itu makin kreatif. Sehingga mungkin walaupun di rumah kita terbatas, kalau orang yang rajin belajar tuh biasanya nemu aja. Ada aja yang dikerjain. Kenapa? Karena dia kreatif. Dia pakai kemampuannya walaupun mungkin terbatas. Mungkin sehari cuma bisa belajar satu kata, ya enggak masalah. Namanya juga belajar. Tuh. Belajar itu seumur hidup. Belajar itu sampai mati. Nah, kalau mau soal belajar banyak. Belajar masak, belajar bahasa, belajar alat musik, belajar olahraga, belajar senam. Banyak yang bisa kita pelajari. Pakai momen-momen ini Bapak Ibu, momen-momen kita di rumah, momen-momen tidak banyak yang bisa kita kerjakan untuk semakin banyak melakukan hal yang mungkin dulu belum sempat kita lakukan. Yuk, kita maksimalkan kekuatan kita maksimalkan kekuatan hati kita, kekuatan pikiran kita, kekuatan otak kita. Dan kita pakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi yuk, coba brain gym yang tadi, senam otak. Yang gerakan kedua, yang masih belum banyak yang bisa. Gerakan 4 dan tembak. Tangan kanan 4, tangan kiri tembak. Dibalik, tangan kiri 4, tangan kanan 4. Tangan kanan tembak. Sambil lakukan ini, kita ingat ini kita sedang belajar untuk memuliakan Tuhan. Kita sedang menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Yuk kita lakukan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya juga masih salah-salah. Jadi yang salah jangan diikutin. Kalau udah benar, mantap, lanjutkan. Yuk, kita lanjutkan. Kita semangat. Kalau kata tema kita hari ini, tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan banyak anugerah dan berkat kepada kami. Walaupun mungkin yang kami lakukan masih terbatas, walaupun mungkin tidak banyak yang bisa kami kerjakan, tetapi kami bersyukur karena selalu ada hal-hal kecil yang masih bisa kami kerjakan dan dengan hal kecil itulah kami dapat memuliakan Tuhan. Mampukan kami untuk melihat berkat Tuhan dan mampukan kami untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu lagi loh, senam refleksi untuk ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri persekutuan pada sore hari ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur, obat yang gratis. Mari kita sama-sama memuji pujian ini. Hati yang gembira adalah obat. Adalah obat
doa penutup kami persilakan Penatua Kesia untuk berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita sekali lagi bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami nyanyikan barusan boleh terus tinggal di dalam hati kami. Biarlah hati yang gembira Tuhan tetap berikan kepada kami. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan, sukacita yang selalu mengiringi langkah kami. Sehingga di dalam perjalanan kami, ketika kami harus berhadapan dengan kenyataan hidup kami sehari-hari, ketika kami harus berdamai dengan kondisi fisik kami, dan ketika kami harus jadi teladan untuk orang-orang di sekitar kami boleh melakukannya dengan senyum di hati. Kami boleh melakukannya dengan sukacita, dan kami boleh melakukannya dengan riang gembira. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami lansia-lansiamu yang semakin matang di dalam iman dan semakin memberkati orang-orang di sekitar kami. Inilah kami ya Tuhan, dan kami memohon kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dari hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, demikian persekutuan kita hari ini. Bapak Ibu, selama masa pandemi ini kita akan mengadakan persekutuan lansia satu bulan satu kali. Rencananya kita akan tetap lakukan selama setiap hari Kamis pertama di setiap bulan. Jadi diingat-ingat, nanti kami juga akan bantu mengingatkan lewat grup-grup WhatsApp dan lewat warta jemaat. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, tetap jadi berkat, Tuhan memberkati kita semua.